Halo Pentasians, kenalin saya Loisa Simamora, guru bahasa Indonesia. Nah kali ini kita bersama dengan siswa kelas 7 dengan nama Ken. Ken, langsung Ken, cool gitu ya. Oke. Nah jadi kali ini kita akan membahas nih dengan Ken, berbincang-bincang dengan Ken. Bagaimana sih pengalaman Ken selama 1 tahun sekolah di SMP BPK Penabur Tasikmalaya ini. Nah, Ken, kira-kira ya selama sekolah di sini apa sih yang kamu rasakan atau apa pengalamanmu? Saya jadi mendapat banyak pengalaman saat sekolah di BPK Penabur, mulai dari mendapat banyak teman sampai mengerjakan banyak tugas seperti membuat PPT, presentasi. Itu adalah seperti itu adalah hal yang saya belum pernah lakukan pada saat SD. Wow, ternyata sangat menambah wawasan Ken ya. Nah, kira-kira nih tadi Ken bilang ya punya teman-teman banyak di sini. Nah, teman-teman kamu ini seperti apa Ken? Ya, banyak teman-teman yang baik, ada banyak teman-teman yang agak malu. Oh, pemalu juga. Ya, ada beberapa anak juga agak jahil. Oh, Tapi ya, aku nggak apa-apa sih Oh. diamin aja. Oh, diamin aja. Kira-kira Ken pernah dijailin berarti ya sama temen ya? Iya. Oh, pernah. Wah. Nih, oke, setelah tadi udah bicara tentang teman-teman nih. Nah, Ken tadi juga bilang ya, tugas-tugasnya banyak gitu. Nah, kalau dari Ken sendiri ya, kira-kira ketika dikasih tugas yang banyak itu tuh apa sih yang menurut kamu nih terhadap gurunya sama terhadap tugasnya gitu? Pendapat kamu? Ya, pendapat aku sih ya biasa-biasa aja, tapi kalau dikasih tugas yang mungkin agak berat, ini aku paling sekali agak ngeluh gitu. Oh. Nih gede jadi tugasnya, jadi kadang Tapi tetap diusahain nggak untuk mengerjakan tugasnya kalau rasanya itu berat gitu? ya diusahain Wah. sih, ya harus bisa gitu. Harus bisa, mantap. Nah tadi kan bilang gitu ya harus diusahain. Nah kalau menurut Ken nih tadi guru-gurunya udah ngasih tugas banyak gitu. Kira-kira pendapatmu tentang guru-guru di sekolah ini bagaimana Ken? Ya, guru-gurunya di sini di sekolah pada baik, pada menyenangkan, tahu cara belajar dengan juga belajarnya ada memiliki aktivitas yang menyenangkan. Wow, ternyata guru-gurunya menyenangkan dan mengasihkan, dan katanya tuh kira-kira mungkin Ken semakin semangat belajarnya mungkin gara-gara gurunya juga nih ya. Iya. Wah, nah kemudian nih tadi Ken kan sudah ini ya, di tugas-tugasnya tuh pasti ada tidak ya yang kerja kelompok atau mandiri terus nih sendiri gitu? Ada yang sendiri, ada yang bekerja kelompok, tapi sebagian besar juga sendiri. Oh, sebagian besar kerja sendiri. Nah kalau kerja sendiri kan pasti sudah, wah ini harus aku kerjakan sendiri gitu. Kalau kira-kira nih yang kerja kelompok tuh gimana sih rasanya kerja kelompok sama teman-teman kamu tuh? Rasanya sih kayak seru, jadi jadi mendapat banyak teman, jadi saling mengenal, sekaligus sambil kayak mengerjakan tugas itu, jadi seru kalau ada teman-teman tuh, jadi rasa menyenangkan. Oh, kalau kendalanya gimana tuh? Ya paling mah ada beberapa anak yang nggak mau ngerjain tugas sama sekali, apa itu kayak katanya ada wifi-nya jelek, atau kayak nggak mau ngerjain atau gara-gara males. Paling mah kadang-kadang wifi-nya mati lah, jadi susah ngerjain kelompoknya. Oh ternyata banyak ya alasannya gitu. Nah kalau kira-kira kan nih untuk mungkin temanmu yang memang alasannya dulu ya waktu online ya gitu ya. Iya. Kalau untuk sekarang onsite pernah kerja kelompok nggak? Pernah. Berarti kerja kelompoknya kalau yang di kelas sekarang tuh bisa bareng? Iya bisa. Oh berarti lebih enak yang onsite ya? Iya lebih enaknya sih. Oke mantap. Nah kemudian tadi tuh kita udah bahas yang kerja kelompok. Sekarang kita mau bahas tentang ekskul yang kamu ikuti tuh. Ya ekskul untuk di sekolah sih aku ikut visualisasi rupa. Kalau ekskul yang di luar sekolah itu aku les matematika, les piano, Wow. terus aku les
les Inggris, bahasa Inggris, tapi udah berhenti, sama les melukis, tapi udah berhenti juga. Wah, sepertinya kan aktivitasnya sangat banyak ya. Ribet ya kan ya. Nah, kira-kira tadi bilangnya kan ngikuti di sekolah tuh ngikutin yang VR ya, ekskulnya. Ya. Nah, kamu suka VR karena apa? Karena hobi aku kan menggambar, mendesain, jadi VR kan jadi menggunakan teknologi, menggunakan komputer, jadi kalau mendesain menggunakan komputer juga aku lebih suka. Wow, mantap. Ternyata ini anak estetik gitu ya. Oke, nah kemudian tadi bilangnya belajar piano juga ya. Iya. Wah, berarti kamu keren dong main pianonya. Aku nggak bilang keren, bisa aja lah. Iya, biasa gitu ya. Nah, oke. Tadi nih, kemudian nih kan kalau dari aktivitas kamu ya, dari aktivitas kamu yang kamu jelasin tadi, kamu tugas dari sekolah banyak, ada yang individu, ada yang kelompok, ngikutin les privat juga, matematika, kemudian yang piano, kemudian ekskul. Kira-kira nih Ken, dari semua yang kamu lakukan itu, tugasnya kamu tercecer tidak? Oh, sampai tercecer sih enggak. Soalnya saya suka bikin jadwal sendiri dan punya agenda sendiri untuk membagi waktu. Oke, nah keren, ternyata Ken itu pinter ya membagi waktu. Nah, kalau dari Miss sendiri, pernah ya pengalaman waktu SMP itu tuh yang namanya belajar bagi waktu tuh susah ya gitu. Nah, ternyata seorang Ken yang masih kelas 7 sudah bisa membagi waktu. Apa sih yang kamu lakukan nih? Membagi waktunya gimana nih Ken? Dan ini juga ya, Miss mau bilang maaf, Ken pasti suka nggak main game? Ya aku main game suka kalau aku jadi kalau sehabis aku selesai ngerjain tugas, jadi kalau aku main game kalau ada tugas ya aku nggak akan jadi kelewatan, jadi pas lagi udah ngajar teh udah terlambat tugasnya, makanya aku usahain jadi sehabis tugasnya udah selesai baru aku bisa santai. Wow, mantep nih teman-teman Pentasian. Ternyata Ken itu kalau mau sebelum main game, ternyata dia harus menyelesaikan tugasnya dulu nih. Jadi bagi waktunya seperti itu, tugas dulu, baru game gitu. Ini bisa dicontoh nih teman-teman. Nah, kemudian nih, prestasi apa sih yang pernah Ken dapatkan? Saat SMP saya belum pernah dapat prestasi. Tapi nanti pasti bisa dong ya? Ya semoga. Semangat. Tapi pas SD saya pernah juara kedua lomba menggambar. Wow, ternyata dia pernah juara kedua lomba menggambar. Nah, kira-kira Ken menurut kamu ya, prestasi itu apakah harus tentang akademik atau keterampilan juga? Sebenarnya sih bisa dua-duanya. Habisnya perlu tahu cara meraih prestasi itu ya harus berusaha. Jadi kalau mau meraih prestasi harus berusaha. Ada tekad gitu ya? Ya, tekad untuk mantap, harus ada tekadnya. Dan gimana? Ya keterampilan juga masuk. Habisnya harus harus tahu cara itu meraih prestasi itu, harus mempunyai tekad juga, Ya. punya kemauan. Nah, Pentasians, ternyata menurut Ken, prestasi itu bukan hanya akademik tetapi non akademik juga. Itu sangat benar ya teman-teman ya. Jadi prestasi bukan hanya wah saya harus juara umum nih, saya harus peringkat 1 nih di sekolah gitu, tapi ada juga prestasi-prestasi lain yaitu non akademik, mungkin yang kamu suka, yang menjadi hobinya kamu gitu. Nah, sekarang kita akan bahas nih menurut Ken ya tadi tentang prestasi akademik dan non akademik. Kira-kira di sekolah kita ini apakah hanya belajar dan belajar tanpa mempedulikan non akademiknya gitu, tanpa mempedulikan hobinya gitu? Gimana nih menurut kamu? Enggak sih, keterampilan juga yang tentang non akademik juga perlu. Jadi seperti saat itu aku pernah bilang aku les piano. Iya. Saya jadi dikasih kesempatan untuk
pelayanan mengiringi lagu di ibadah online tuh saya tahu, jadi saya bisa bisa memain piano. Jadi ya untung saya bisa main piano, jadi saya Wah, bisa mengiringi juga. Jadi kita menyalurkan bakat gitu ya. ya Wah, mantap. Nah, kemudian nih dari ini juga menurutnya kan dari ekskul kamu bisa menyalurkan bakat dan mengembangkan bakat tidak? bisa. Jadi juga bermanfaat buat masa depan, seperti saya mengikuti visualisasi rupa, jadi bisa mendesain yang online, jadi kayak mendesain rumah, membuat logo. Itu mungkin bisa bermanfaat di masa depan jika cita-cita aku mungkin bisa menjadi arsitek untuk Wow. mendesain kayak dekorasi untuk indoor. Jadi saya tahu cara mendesainnya, jadi ya bermanfaat juga. Wah, mantep ya. Ternyata Ken hobinya itu sangat-sangat bermanfaat ya. Pastinya juga tuh sangat bermanfaat untuk masa depannya Ken nanti nih. Nah, kemudian nih setelah setahun di kelas 7, kira-kira di kelas 8 ini apa sih yang menjadi harapanmu? Harapan saya di kelas 8 itu bisa lebih disiplin dan lebih semangat lagi belajarnya. Wah, mantap. Lebih disiplin dan lebih semangat. Kalau pesan untuk Pentasians gimana nih? Hmm, Ya, anak penasihan yang akan masuk ke kelas 8 juga harus mau berusaha untuk meraih, harus bisa harus mau berusaha untuk meraih itu, meraih prestasi. Jadi dak harus pengen juara satu aja. Jadi yang penting kita sudah kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, jadi hasilnya juga pasti baik. Wow, mantap. Nah, ternyata Pentasians Ken memberikan pesan itu kita harus mau berusaha, mau bertekad, eh, kita melakukan hal-hal kecil untuk masa depan kita, gitu. Nah, terima kasih Ken untuk obrolannya hari ini. Oke, Pentasians, bagaimana obrolan kita hari ini? Sepertinya sampai di sini dulu pertemuan dan obrolan kita di episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.